Oke, baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfi Gunawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi software development di era sebelum adanya generatif chat AI dan setelah era generatif chat muncul seperti ChatGPT, Gemini, dan Claude AI, dan model AI lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk materi saya. Yang pertama ada dari Fatul Hamad, Agus Dihanat dan kawan-kawan, dan Bakis Faruk dan kawan-kawan. Oke, oke, di sini kita masuk ke subbab pengembangan perangkat lunak sebelum AI generative chat. Di sini ada sejarah awal perkembangan sebuah software, pengembang software itu pada tahun 1950. Jadi pada tahun ini belum ada metode resmi untuk pengembangan software. Lalu yang kedua adalah pada tahun 1960. Di sini terjadi software krisis yang di mana pengembangan software itu banyak mengalami kegagalan. Dan pada tahun ini juga awal SDLC atau Software Development Life Cycle itu muncul dengan metode seperti SREM atau Software Requirement Engineering Methodology. Oke, selanjutnya pada tahun 1970 yaitu Waterfall Model. Jadi model ini terstruktur, setiap fasenya harus selesai sebelum lanjut ke fase berikutnya. Tetapi kekurangannya adalah dia ini sedikit kaku untuk modelnya. Jadi kalau misalkan dia mengalami kesalahan pada awal, maka di tahap-tahap selanjutnya itu bakal mengalami ketidaksesuaian lah. Selanjutnya adalah agile. Jadi agile ini metode yang mengubah gaya kaku seperti waterfall tadi menjadi fleksibel dan adaptif. Oke, selanjutnya ini adalah tahapan pengembangan software sebelum AI generative chat. Jadi pada pertama adalah analis. Di sini untuk metode. Tahapan analis ini dia mengumpulkan permintaan requirement. Jadi requirement ini dikumpulkan lewat diskusi dan ditulis dalam dokumen. Diskusinya biasanya bersama klien-klien. Terus yang kedua adalah desain. Desain sistem dibuat oleh arsitek atau developer senior. Jadi pada tahap desain ini ada sebuah desain seperti model database atau yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah development. Pada tahap development ini adalah modding, jadi biasanya ditulis manual oleh seorang programmer. Yang keempat adalah tahapan testing. Di sini pengujian setelah tahapan development. Jadi pengujian ini dilakukan manual atau dengan automation sederhana. Yang kelima adalah deployment. Jadi sistem dirilis oleh tim teknis. Yang terakhir adalah maintenance, perbaikan dan update dilakukan langsung oleh seorang developer. Oke, ini adalah pengembangan perangkat lunak setelah AI generative chat. Setelah munculnya AI seperti ChatGPT, Gemini, Cloud, dan model LLM yang lainnya, mereka dapat membantu dalam tahapan ketika mengembangkan sebuah software. Ini yang pertama adalah pada tahap analis, AI itu dapat membantu kita saat mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan atau requirement. Biasanya AI ini fungsinya untuk membaca atau menganalisis dokumen. Terus yang kedua adalah desain. Jadi pada tahapan desain ini, AI bisa membantu kita meningkatkan kreativitas dan inovasi desain. Jadi AI ini digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide yang mungkin ada di luar nalar lah. Terus yang ketiga adalah development. AI dapat membantu dalam pembuatan kode. Jadi AI ini bisa dijadikan sebagai asisten untuk pembuatan sebuah kode pada software. Terus yang keempat adalah tahapan testing. Jadi pada tahapan testing ini, dia membantu untuk memastikan sistem bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada error atau bug, AI ini dapat membantu untuk memperbaiki bug-bug itu.
Terus yang terakhir adalah deployment dan maintenance. Jadi AI dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan datang. Jadi AI ini dapat mendeteksi sebuah masalah pada sistem tersebut sebelum masalah itu terjadi. Oke, ini adalah perbedaan pengembangan software antar era. Ini aspek pertama adalah pengembangan. Jadi sebelum adanya generatif AI ini, untuk tahapan-tahapan SDLC itu dilakukan secara manual. Contohnya seperti ngoding tadi. Jadi programmer itu ngetik dari awal, nggak pakai tools apa-apa. Terus yang kedua adalah butuh waktu lebih lama karena kita tidak ada tools untuk membantu kita dalam membuat tahapan-tahapan tersebut. Dan setelah adanya AI ini dapat membantu dalam tahapan SDLC dan juga prosesnya lebih cepat. Oke, yang kedua adalah aspek produktivitas. Sebelum adanya AI itu, seperti yang saya jelaskan tadi, coding dan dokumentasi itu memakan waktu yang lama, dan testingnya pun manual. Sesudah adanya AI, coding juga lebih cepat, bakal lebih cepat deteksi. Oke, ini adalah kelebihan dan kekurangan sebelum adanya AI. Jadi kelebihannya adalah seorang programmer itu memiliki pemahaman kode yang lebih dalam. Jadi karena dia ngebuat kodenya sendiri, dia dapat memahami detail-detail yang ada di kodenya. Yang kedua adalah keamanan lebih terkontrol karena tidak ada risiko kebocoran data dari prompting AI. Karena seingat saya, ketika kita melakukan prompting itu, AI dapat menyimpan data prompting kita. Dan itu memang sangat berisiko apabila data yang kita gunakan itu data sensitif. Terus yang ketiga adalah kontrol penuh terhadap sistem sehingga memahami sistem secara detail. Kekurangannya apa? Prosesnya lebih lambat. Seperti yang ngoding tadi, karena ditulisnya manual, terus testing yang memakan waktu lama. Jadi eh, testingnya biasanya ya buat mencari bug-bug dari sistemnya ya. Terus yang kedua adalah biaya pengeluaran lebih tinggi karena memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah sulit mempercepat inovasi, ide dan implementasi membutuhkan waktu yang lama. Misalkan pada tahapan desain tadi, manusia kan orangnya kadang gampang burn out, gampang kehilangan ide, jadinya bisa butuhkan waktu lama lah. Terus selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sesudah adanya AI generated chat. Oke, yang pertama adalah produktivitas meningkat, coding dibantu oleh AI. Kenapa produktivitas meningkat? Karena dengan adanya AI kita dapat dengan cepat untuk membuat sebuah kode. Terus yang kedua adalah deteksi bug dan monitoring lebih cepat. Yang ketiga adalah mempercepat inovasi dan eksplorasi ide. Terus kekurangannya apa? Kekurangan yang pertama adalah resiko ketergantungan AI. Jadi misalkan programmer pemula nih, saya saja kalau misalkan kuliah, kalau ngoding juga sering kan minta kode-kode dari AI, dan itu membuat saya sendiri merasa pemahaman kode saya malah berkurang gitu karena ketergantungan AI tadi. Terus yang kedua adalah AI bisa menghasilkan kode yang salah atau tidak optimal. Yang ketiga adalah data sensitif bisa beresiko jika digunakan dalam prompting karena data yang kita berikan ke AI itu dapat AI simpan. Oke, ini adalah analisis dampak AI terhadap pekerjaan bidang software. Jadi saya mengambil kutipan dari jurnal Hananto dan kawan-kawan, yang dimana AI generatif dapat menggantikan tugas-tugas programmer seperti coding, debugging, dan dampaknya programmer dipaksa langsung naik ke tanggung jawab yang lebih kompleks. Jadi maksudnya yang kompleks ini bagaimana sih? Oke, kita lihat di jurnal yang ada pada Faruk dan kawan-kawan. Ini fokus developer bergeser dari implementasi teknis murni. Maksud teknis murni seperti ngoding menuju validasi hasil AI.
sehingga peran developer berubah dari penulis kode menjadi supervisor atau kolaborator AI dengan tanggung jawab pada kualitas keamanan dan pertimbangan arsitektural. Jadi kesimpulannya apa? Jadi dampak dari AI ini tidak menggantikan pekerjaan pada bidang perangkat lunak, melainkan terjadinya pergeseran peran seperti programmer tadi yang awalnya coding tugasnya menjadi pengawasan, validasi, dan pengambilan sebuah keputusan. Bisa juga programmer tadi ditugaskan untuk menjadi seorang prompt engineering. Jadi yang prompt engineering ini yang mengatur alur kerjanya dari AI tadi. Oke, untuk presentasi saya, untuk materi yang saya jelaskan sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.